Tapi ini ada orang yang udah setaraf ustadz sekalipun, dia mengambil jalan yang saya bilang salah gitu. Taruhlah misalnya ya korupsi gitu, atau dikasih iming-iming, nih kamu nanti santri-santrinya melakukan sesuatu yang kita udah tahu itu salah gitu. Kenapa masih dilakuin ya Ustaz? Saya sampai bingung begitu. Kalau misalnya orang yang di bawah sama seperti saya ini orang awam nggak ngerti ilmu melakukan kesalahan, ya mungkin emang ilmunya saya belum sampai situ. Tapi orang-orang yang berilmu itu udah berilmu, kok masih mau aja ya? Bingung saya di situ. Masih mau terima sesuatu yang itu udah jelas salah gitu. Apalagi dia nyebarinnya ke لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talib ilmu, nikmat memiliki saudara seiman, dan masih kita diberi kesempatan untuk kita mengadakan kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua. Ya ikhwanillah, jazakumullahu wa'alaikum. Kita masih di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan KHO, Kajian Hadis Online Official. Di channel ini kami insya Allah membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Dan kali ini kita Al-Quran ya Ustaz ya. Tafsir Al-Quran, surat Al-Baqarah, masuk ke ayat ke-42. Kalau yang Bulughul Maram di setiap hari Jumat siang ya. Kalau di sekarang Minggu sore berarti kalau di sana ya. Minggu sore kita membahas tentang tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kita masih ditemani oleh narasumber kita. Insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimurahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan, insya Allah silakan dituliskan di kolom komentar yang akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Ibnufillah selaku thalibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Ustaz Ali, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran. Taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham
Muhammad ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Umman ta'allama al-Qur'an alama. Sebaik-baik Allah yang belajar Quran. Bahkan juga bab Al-Qur'annya satu dua tahun. Kemudian ini syaitan rajim. La talbisul haqqa bil batil. Wala talbisu. Ya, bahasa juga tadi. Kurang tak. Kemudian ada kata lawan itu kan? Ayat 42 Ustaz. Iya. 42. Kan ada berapa? Kenapa Ustaz? Suara saya kedengaran enggak? Kedengaran, cuman kadang masuk, kadang hilang gitu. Sekarang kedengaran enggak? Sekarang kedengaran. Kedengaran. Alhamdulillah dengan cerita orang kedua. Wala talbisul haqqa bil batil. Fatakal haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur kata yang itu. Janganlah kalian mencampur dan juga menyamarkan. Kita juga menyamarkan. Al-haqqo kebenaran. Bil batil dengan batolah hilang atau lenyap. Membatil yang hilang, pasti musnah yang hilang harus batil. Kemudian al-haqqo dengan yang batil. Kalau koreksi tubuh jangan kalian dari kata sama nggak tunggu. Jangan kata itu menyembunyikan. Al-haqqo kebenaran kalau tadi ditawarkan, ini adalah disembunyikan. Jangan menyembunyikan. Namun dan kalian ya itu secara perkara. Ayat sebelumnya kita berbicara kata Allah pada orang yang kalian takut buat dia. Pada sembilan kata takut apa takut? Takwa adalah takut kepada Allah, takut akan azabnya Allah, takut kepada Allah. Ya, bagaimana cara menghindari orang untuk amal soleh. Dan ayat yang itu adalah salah satu amal soleh apabila berdasarkan bisa juga dari apa namanya dari itu saja Allah. Karena kita akan berharap Alhamdulillah dan Rasul Amdi ayatan haqqa dan janganlah kamu semua kalian mencampur al-haq. Campur al-haq itu artinya salah satu tanda takut kepada Allah atau akan azabnya. Jangan mencoba, jangan al-haq kamu dengar apa dengan baik. Ya, al-haqu min rabbik
Robert kalau takut yang mengungkap kadang itu terus kamu dengan murah pasti. Kebenaran yang datang dari Tuhan dan dari Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berubah. Apa katanya Allah itu hak. Ya, kebenaran sebagai Tuhan sampai kapanpun itu hak itu artinya tetap tidak pernah berubah. Nabi Muhammad itu hak nanti tidak pernah berubah. Al-Quran itu hak tidak pernah. Awalnya batil, batolah inilah ingat apa yang tetap berubah-ubah. Sekarang A besok B. Ya, yang A udah hilang. Kemudian dengan yang B, kita pakai benar hilang lagi jangan itu. Karena buatan manusia dia selain batil, selain namanya apa? Ya. Nah, kalimatnya adalah tradisi dalam bahasa yang campur. Itu mencampur, Pak. Ya. Kalau misalnya gula sama kopi, ya, bercampur, kopinya juga kita mana kopi kita belum dulu ya, Pak. Gula dengan belum apa dengan mereka kan pintar tapi teman saya bisa anak kopinya mang. Nah, apabila kebenaran dicampur dengan kebatilan, akhirnya akan terjadi terus lagi. Tapi yang benar itu salah, ya, itu benar. Jangan kalau larangannya orang Arab. Jangan kalau mencampur yang hak, yang telah Allah turunkan kepada kalian, ya, kita Al-Quran jangan berubah. Dan kenapa aku? Ya, contoh nanti berapa? Pada saat orang-orang Israel diceritakan oleh Allah kepada Palestina yang masuk terbang dia dengan cara merundukkan badan. Lalu siapa kalimat ucapkan oleh mereka mohonlah ampun. Ya, itu sama dengan sifat kalau karena apa kalimat mudah atau apa sih sulit dapat. Ya, mudah bercerita orang mengucapkan khitab, mudah. Padahal itu orang apabila mereka mengucapkan surga Palestina, kalau mengucapkan kita artinya kami, maka otomatis Allah akan sedang berlaku di yakin. Allah pun padahal dosa Bani Israel dan padahal ya melihat Allah dengan nyata apa namanya dia pernah beriman ya apa kalau kamu itu ya kata kita mau
banyak sekali. Tapi ya itu, kalau nggak punya iman, sesuatu yang remeh. Ini yang dipakai orang yang beriman, puasa orang yang beriman. Ya, kalau nggak beriman kalau nggak beriman dengan sholat, saja kita nggak sanggup. Mereka tidak sanggup. Malah bukan juga bisa malah ini. Ya, orang disuruh itu bisa stop, malah ini stop. Kalau hitam tidak pun kalau stop, kan betul. Ya bukan yang minta apa, harus minta gantung. Anda orang-orang yang kecil belajar. Jangan kalian mencampur. Yang benar, dengan mengalah, kemudian jadi barang di kamar. Oh, apakah yang benar atau yang salah karena sudah bersama. Terus dibilangkan, makanya beri jarak sama Allah. Jangan mencampurkan atau mencampur adukkan antara yang sah, ya, itu artinya sah, sampai kuatnya sampai tahun sah. Lalu jangan kalian sembunyikan, jangan kali campur oleh wakil. Saya mau tahu loh, Bapak sekalian. Ya, kalau kita satu kata adonan lah, kopi dan saya mau tahu, kopi sadar nggak? Ada ini ya, saya mengetahui tidak bahwa dia sudah mengetahui dengan sadar pula. Ya, dengan sadar. Tapi dengan berbangun apa benar? Dia tahu. Makanya jangan kalian menjadi orang-orang yang mau berkafir. Wala talbisul haqqo bil batil. Quran yang benar bukan dengan wala talbisul haqqo dengan mendapat ini namanya tak sama. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, jadi ada yang begini, naik, hilang. Tetapi yang ditanya, sama yang ini menunjukkan yang apa namanya dilakukan dengan rasa tanggung, ya. Kenapa sampai nanti jam masa-masa berlaku? Karena suka mencampur yang hak dengan yang baik. Wajib keluar hak dengan menyebutkan yang benar. Harus berbicara. Allah itu lagi telah orang-orang yang tubuh menulis, orang merubah. Tapi ada itu Rasulullah pada Rasulullah itu lalu mengaku kepada para sahabat yang berada pada bawah atas nama itu. Allah juga berkata, an Rasulullah bahwa Rasulullah kalau saya letak tubuh andi dan ini yang lain dari aku dan belum apapun
ucapan saya sudah. Ya. Tapi kalau apa namanya? Walaupun tubuh ini waman kata bagi siapa saja yang terlalu orang telah menulis apa namanya kandidat belum terlihat kalau yang tak maksudnya khawatir apa hadis Nabi bercampur dengan Quran. Tapi betul, firman Allah bercampur dengan hadis Nabi. Maksudnya kalau mungkin apa saja itu berarti untuk Allah sulit. Kita bersama. Berapa? Kemudian? Ya, jelas. Baik. Apa ayat berikutnya? Terus. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan dirikanlah sholat menaikkan aja mereka marah dan berulang marah terus tidak kalau 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 tapi sekolah wajib zakat ini siapa kira-kira untuk orang Islam untuk apa untuk orang-orang apa Orang Islam. ya Orang Islam. berarti zakat ya orang itu berapa Agak sekarang putus hilang. Hujan di situ ya, Ustaz ya? hujan. Betul nggak Pak? Kedengaran, sekarang sih kedengaran, tapi nanti suka nggak jelas suaranya Ustadz gitu. Tapi ayat pertama jelas nggak? Kenapa? Tadi ayat ke-42 jelas nggak? Jelas sih, ngerti. Cuman ada beberapa kata-kata suka ada yang hilang gitu. Apa harus deket mic-nya atau gimana gitu? Baik. Ya. Apa-apa Pak yang bilang Pak? Penjelasannya aja sih Yang tadi. apa yang bilang? Penjelasannya Pak, ada beberapa yang hilang tadi penjelasannya. Penjelasan Ustadz ada beberapa Ya, yang mana? Ayat ke mana? Bukan kalimatnya sih, waktu penjelasannya gitu Ustadz. Tiba-tiba suaranya ada ada cuman nggak jelas gitu. Baik. Saya ulang sedikit ya. Walau kalau bisul hakko bil batil. Jangan mencampur adukkan hukumnya larangan nanti. Al-Asnani ditakdim. Asalnya hukumnya haram. Lama jelas dari Allah khilafini. Campur adukkan yang hak dan Al-Quran ini. Ya, jangan dengan yang bukan Quran. Iya. Yang dari Allah, yang dicampur yang datang dari manusia. Ya. Yang tetap, jangan dicampur dengan yang selalu berubah. Dan kita yang mencampur, maka itu karena larangan, larangan haram. Jangan campur. Yang hak batil, jangan campur. Kalau dicampur, yang hak dicampur. Iya. Sekarang akhirnya negara Muslim semuanya pakai ya. Cuma yang nggak dipakai, ya kan? Nggak dipakai. Ada nggak hukum ras yang di? Ada kayaknya. Ada, tapi berapa enggak? Kenapa Ustaz? Tidak. Mereka nggak ada Qurannya. Yang lain berbicara. Ada orang yang tentang ayat. Itu sama. Karena campur kadang-kadang pakai Islam, kadang-kadang enggak. Di menjahat,
berkurang 2,5%. Sudah apa namanya berubah, ya. Tapi yang raja potong tangan ke tidak kali itu kan, orang campur jadinya. Itu kebenaran tidak tampak. Ya, kebenaran tidak tampak karena bercampur. Seperti bercampur gula dengan kopi. Itu sekarang. Ya, jangan yang hak dengan yang baru, tapi yang mutlak, yang pasti berubah. Alquran semuanya. Zakat dari dulu sampai sekarang berapa kan, Pak? Zakat 2,5 masih sama. Pernah berubah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Atau bertren dengan seperti itu apa? Nggak pernah berubah. Kalau yang namanya bakil, orang A besok dengan cara besok. Sekarang A, kalau bisa dia penting. Itu bakil. Ada pemerintah ini pakai sumber dunia. Jadi pemerintah yang jelas. Itu jelas orang manusia. Kenapa yang pakai pemerintah yang khas? Ayo misalnya, dengan negara dari takdir yang bersalah, juga tak. Mudah nggak berapa? Mudah nggak belajar? Sangat susah. Ya, orang yang berzina itu begitu. Yang kenapa tidak karena mereka buat mudah belajar? Ya, kalau yang bagus kalau berubah karena kalau jadi kita belajar di sekarang udah makan kemudian diganti. Udah expert, udah ahli, udah apal diganti. Udah hafal, udah expert, udah ahli itu. Dan dulu kita pakai UUD 45. Aku teknik UUD 50. Lalu UUD 45. Ortu lama, ortu baru, informasi, apalagi itu. Apalah nggak tahu namanya. Iya, tapi yang namanya Quran nggak pernah berubah. Ya, yang namanya puasa, ya begitu puasa, jadinya nggak pernah berubah. Oh, yang berarti berarti bukannya apa? Orang berjalan sama orang berjalan, yang berarti sebenarnya. Kan nggak pernah berubah, datang untuk mempelajari. Sudah nggak? Jelas. Ya. Lalu kalau taktumul hak jangan kita kalau tadi bisa kalau punya sesuatu yang menyita. Betul. Apa yang disebut menyita? Apa Ustaz disebut? Definisi menyembunyikan apa Pak? Definisi menyembunyikan itu apa? Definisi apa Ustaz? Menyembunyikan. Oh, menyembunyikan. Menutup-menyembunyikan. Ya, sebenarnya ya menutup apa? Menutup kebenaran Ustaz. Jadi disembunyikan. Menutupi. Nah, contohnya, saya bilang apa namanya, saya berangkat hari Senin. Ya. Lalu aku menyampaikannya, ya berangkat Senin pagi, pun nggak ada keterangan apa-apa. Ini namanya menyembunyikan kebenaran. Tapi bisa menambah isinya, untuk mengurangi isinya. Ya, isinya ditambah aturan 10 jadi 12. Kan lebih Pak. Itu namanya menyembunyikan itu bagian aslinya. Dan
yang asli dipulih sekarang ini semua, tapi berkurang. Juga dengan cara menambah, dengan cara mengurangi sama menjadikan. Apa bisa jadi tidak menambah dan mengurangi sama Pak? Ya dia mau turun, turun juga turun, tidak pernah berubah, sama. Tapi kita menyebut kenapa? Tahu? Ada kepentingan berarti Ustaz. Bukan. Kalau tadi kan yang pertama kalimatnya ditambah. Yang ketiga kalimatnya dikurangi. Yang ketiga tidak ditambah sudah kurang apa? Iya, seharusnya begitu. Tapi makna yang diubah. Kalimatnya sama, rendahnya sama, dari tambah nggak dikurang saja, tapi maknanya tidak. Contoh, ada ukuran begini kan, as-salatu ya contoh di sini ternyata kamu semua ingatku. As-salatu apa namanya inna salatu yang dipakai kemudian sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang anda paham bagaimana Pak? Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji apa yang anda paham? Ya, jadi sholat itu ya menghindari kita tidak dapat melakukan perbuatan keji dan mungkar gitu. Kalau kita sholat tidak akan bisa melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat ini bisa berkenan sholat apapun itu perbuatan mungkar. Karena orang yang mengajinya nggak perlu sholat. Kalau kita berbuat mencegah perbuatan keji dan mungkar berarti kita sholat. Itu namanya apa namanya? Menyembunyikan kebenaran. Nggak perlu sholat, kemudian berbuat baik saja. Karena tujuan sholat berbuat keji dan mungkar. Yaudah kalau gitu sedekah aja, berbuat baik aja. Ya, kalau mikirnya seperti itu ada banyak sih memang Ustaz. Gimana sholatnya? Pak, sholatnya masih kurang Ustaz. Tapi saya sedekah kok setiap hari, saya berbuat baik sama orang setiap hari. Itu mungkin yang dia terima. Itu dia sholat supaya bagaimana mungkin sholat syaratnya. Sebenarnya mencegah yang mungkar. Ya, karena tujuan mungkin ya sampai tujuan tanpa karena yang mungkin. Ya mungkin. Atau melakukan ya. Apa katakannya? Boleh di pesawat, boleh bikin dengan mobil, dengan motor. Ini ada garangannya. Kalau nggak ada garangannya, bagaimana mungkin sampai tujuan? Bagaimana mungkin orang bisa berbuat setiap perbuatan keji dan mungkar dalam masalah? Saja. Jadi, itu namanya menghubungkan kebenaran. Wah, antum salah. Padahal kamu tahu itu yang benar. Ya, pada saat kita bisa di Quran. Pada saat antum bikin membaca Quran kata. Kita baca Qurannya, antum hafal Qurannya satu lembar kata. Ya, kalau itu mau rubah. Kira-kira antum sadar nggak melakukan itu? Sadar kalau itu salah, seharusnya. Ada. Tidak ada orang yang tidak sadar. Tidak ada orang yang tetap sadar. Semua dengan kesadaran, Pak. Ya. Ini lagi kita kejadian. Pada itu melakukan pekerjaan tersebut, dia sadar.
makanya gimana? Jangan kamu apa namanya mengujikan kebenaran yang kamu mengetahui, ya, menyumbangkan kebenaran. Oleh manfaat antur ini pakat ultimat tidak meminat yang berjamaah. Barang siapa yang menjelaskan ilmu tanya, tidak kamu mau jawab. Maka dia dapat dengan kata dari kiamat. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan sih sebenarnya Ustaz. Tadi yang Ustaz bilang kan, kalau kita melakukan suatu maksiat atau suatu kesalahan, kan kita sadar ya. Terus kenapa orang-orang melakukan itu? Saya setuju kalau misalnya dia non-muslim lah, karena dia nggak tahu syariat Islam. Oke. Tapi ini orang Islam tahu, kenapa dia melakukannya? Oke, kalau misalnya dia mungkin malas belajar agama misalnya. Oke, saya tahu sholat itu bagus, tapi saya berbuat baiklah. Oke, mungkin dia derajatnya belum sampai ke tahap sholat itu wajib atau fardu gitu misalnya. Tapi ini ada orang yang udah setara ustadz sekalipun, dia mengambil jalan yang saya bilang salah gitu. Taruhlah misalnya ya korupsi gitu, atau dikasih iming-iming, nih kamu nanti santri-santrinya melakukan sesuatu yang kita udah tahu itu salah gitu. Kenapa masih dilakuin ya Ustaz? Saya sampai bingung begitu. Kalau misalnya orang yang di bawah sama seperti saya ini orang awam, nggak ngerti ilmu, melakukan kesalahan, ya mungkin emang ilmunya saya belum sampai situ. Tapi orang-orang yang berilmu itu udah berilmu, kok masih mau aja ya? Bingung saya di situ. Masih mau terima sesuatu yang itu udah jelas salah gitu. Apalagi dia nyebarinnya ke murid-muridnya gitu. Kan kesian juga murid-muridnya. Gimana tuh Ustaz tanggapnya itu? Baik, makanya Nabi pernah mengajarkan sebuah doa yang saya sering baca doa ini, Pak. Oh iya. Allah ta'ala mungkin wilayah Pak, omikal wilayah Pak, omikabsit Pak, omikawat lagi saja bulan. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma in'audzubillah, aku berdoa kepadamu, ini layan Pak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya yang sekedar hafalan, ilmunya yang sekedar pemahaman, belum sampai pengamalan. Ini kalau dibilang gelarnya dokter, LC, MA. Ya, tapi itu hidayah ilmu saya adalah hidayah dua, ada hidayah dokter, yang hidayah amal. Ada orang yang dikasih hidayah sama Allah, dia berilmu saja, tapi itu beramal nggak bisa. Kembali kan ada orang yang gemar beramal, tapi nggak ada ilmunya. Untuk siapa dia? Ya, apa yang Allah minta, yang kita minta yang bagus itu bukan hidayah amal, hidayah itu boleh kita minta. Ya, orang seperti ini ilmunya tidak bermanfaat. Yang kedua, Allahumma inna min layak Pak wa qalbi layak. Jadi hati yang tidak khusyuk karena ada kesukaan Allah. Aku berilmu kepada itu. Karena ya semua enggak ustaz, orang biasa dan semua mata yang kita akan ganggu terus, semakin tinggi ada kesulitannya, semakin gede dan cobaan. Dia sulit. Apa namanya? Tapi yang kedua, Iya, orang-orang yang berilmu melakukan sesuatu yang udah tahu itu salah tapi dilakuin.
Nah, lalu doa yang ketiga, Allahumma a'udzubika min al-khawf wal ghadab wa min nafsika takbar. Dan aku berdoa kepada Allah dari nafsu yang selalu diikuti. Nafsu kalau tidak diikuti repot, Pak. Ilmunya hilang. Contoh. Ya, yang keempat, Allahumma inni a'udzubika min al-khawf wal ghadab. Aku berdoa kepada Allah dari doa yang tidak dijawab. Di doa itu maksudnya banyak begitu rupa. Dalam pada doanya. Apa doa ini? Agar apa yang saya punya bermanfaat, memang tidak bermanfaat. Allahumma a'udzubika min al-khawf. Aku berdoa kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak ilmu juga kamu tidak bermanfaat buat dirinya. Ya Pak? Nah, oke Ustaz, mungkin sampai di sini dulu ya Ustaz ya. Semoga kita dihindari dan dijauhi dari segala keburukan. Ya ikhwanillah, jazakumullahu khairan. Apapun yang kita lakukan, baik amal kecil maupun besar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, dan segala dosa yang kecil maupun yang besar digantikan oleh Allah dengan kemahamurahannya dengan pahala yang berlipat-lipatnya. Kita doakan juga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang memiliki hutang dilunasi, yang belum dapat pekerjaan dimudahkan mendapatkan pekerjaannya, yang belum menikah mendapatkan pasangan yang baik dan menjadikan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Dan yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan bil walidain, keturunan yang soleh-solehah, hafiz habib. Semoga semua ibadah kaum muslimin baik khusus maupun umum di wilayah negara muslim kembali ke wahyu Al-Quran dan Sunnah. Seluruh muslim bernaung di bawah ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka. Dan kita doakan negeri kita agar selalu aman, tentram, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kita menjadi contoh dari negara-negara yang lain. Dan di Quran ini pemimpin yang muslim, yang adil, dan menjadi imam sholat di masjid jami dan berakhlak karimah baik di dalam hukum ibadah maupun muamalah. Tak lupa kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang tertindas baik di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, Myanmar, Aqsa, Gaza, di mana mereka berada. Ikhlaskan hati-hati mereka, terima saudara-saudara mereka, dan muliakan Islam di tangan kami dan tangan mereka, serta partisipasikan kami di dalam pahala mereka baik doa, harta, dan jiwa. Semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua dalam surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana menyatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Rabbana taqabbal doa, Rabbana sami doa, yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya, mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakumullah. Izinlah. Assalamualaikum. La